Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salah satu hal yang tidak akan pernah lepas dari rutinitas kehidupan kita adalah yaitu komunikasi. Komunikasi ini adalah ya mau nggak mau kita akan terus melakukannya, Pak. Ya, komunikasi, berbicara, ngobrol, interaksi dengan sesama manusia. Bahkan orang-orang yang bisu itu pun ya dia akan berusaha keras untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya kan, dengan bahasa isyaratnya, dengan gerakan tangannya dan lain-lainnya. Bahkan orang-orang yang melakukan hikimori, ya, Bapak tahu hikimori? Hikimori yang lagi ngetren di Jepang itu sekarang udah banyak juga ditiru orang Indonesia, yaitu mengurung diri di kamar, mengisolasi diri dari pergaulan. Itu juga sebenarnya dia nggak akan bisa lepas dari komunikasi, walaupun dia mungkin berkomunikasi lebih sedikit dari orang secara umum. Nah, di sini perkenalkanlah saya ingin membahas sedikit, Pak, tentang bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Karena tidak sedikit orang itu yang mungkin gagal, ya, berkomunikasi dengan baik ya kepada orang-orang yang berada di bawah mereka biasanya. Ya, mungkin kita bisa, Pak, berkomunikasi dengan baik ya, dengan orang-orang yang seusia dengan kita, dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Tapi kadang-kadang kita gagal dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang di bawah kita. Misalnya, kita sebagai bapak gagal membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kita sebagai guru gagal membuat komunikasi yang baik dengan murid-murid kita. Kita sebagai pimpinan gagal membangun komunikasi yang baik dengan bawahan-bawahan kita. Ya, gak sedikit loh, Pak, anak-anak tuh yang dia itu ya istilahnya meratapi dirinya, ya. Kenapa orang tuanya kok begini kepada dia? Gak sedikit para murid itu yang kesel dengan guru-guru mereka karena kok seperti itu orangnya gitu loh. Kenapa orangnya terlalu jaim? Jaim tau, Pak, ya, jaga image, kaku, nggak mau mendengar saran, ya kan? Kayaknya malah benar sendiri. Nah, ini jangan dianggap sepele, ya. Ketika kita gagal membangun komunikasi ini, maka akan terjadi banyak sekali kerusakan-kerusakan, ya. Mulai yang dari kecil pasti sampai yang paling besar. Nah, prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, ya, itu banyak para pakar, ya, itu mengatakan paling tidak ada dalam kalimat REACH, ya, REACH, ya. Yang pertama adalah respect, ya. Komunikasi yang baik adalah ketika kita bisa membangun respect yang baik dengan orang yang berkomunikasi dengan kita. Kita tunjukkan bahwasannya kita perhatian dengan dia, mau mendengar omongannya, mau mendengar sarannya, ya kan. Kemudian empati. Nah, ada rasa empati yang kita bangun, dan itu bisa dirasakan, Pak, oleh orang-orang yang komunikasi dengan kita, bahwasanya kita nggak cuek dengan dia, bahwasanya kita tuh mendengar apa yang dia omongkan, apa yang dia keluhkan. Audible. Nah, kita menggunakan kata-kata yang suaranya jelas gitu loh, ya, nggak terlalu pelan tapi juga nggak teriak-teriak, ya kan. Kemudian humble, clarity, ya, clarity. Penyampaian pesan itu adalah dengan lugas, ya. Orang nggak perlu mencari penafsiran lain. Dan terakhir adalah humble, ya. Humble, rendah hati, nggak sombong, menghargai orang lain, bersikap terbuka. Ya, ini prinsip komunikasi yang sederhana, yang terus terang tadi saya katakan di awal, banyak orang-orang yang gagal membangun ini, ya. Para guru yang mungkin, mohon maaf, Pak, ya, terlalu tua, jauh dari murid-muridnya usianya itu, ya itu tadi, ya. Karena mungkin menganggap murid-murid ini adalah lebih kecil daripada anak-anak mereka, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kelas yang harusnya itu menjadi kelas yang hidup, menyenangkan, menjadi kelas yang serem, menjadi kelas yang menegangkan. Nah, gimana itu ilmu mau masuk ke dalam hati mereka, ya kan? Mungkin pernahlah kita ke sekolah, ya, Pak, ya, kita bersekolah, ya, atau kuliah, mendapatkan seorang guru atau dosen yang
terlalu tegang. Ya kan? Dengar suara pulpen jatuh aja, langsung sudah mau naik darah dia. Kamu udah bosan hidup ya? Kamu nggak tahu siapa saya ya? Dan seterusnya. Ya ini mohon Pak ya, mari kita belajar sedikit merendah ya, merendahkan hati kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Ya, para bapak ya kan yang memiliki anak ya sudah mulai dewasa. Jangan samakan anak dia yang dewasa itu dengan anak-anak yang masih mungkin umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun itu. Sudah beda lagi Pak gaya komunikasinya. Ini mungkin Bapak-bapak pernah mendengar sebuah kisah ya yang masyhur sekali ya. Entah ini terjadi atau enggak, tapi ini sering kita dengar pasti. Ada di sebuah meja makan di sebuah keluarga ya yang bapaknya itu sudah membangun kedisiplinan di keluarga itu. Kalau di meja makan nggak boleh ada ngobrol, ya, nggak boleh ada suara dentingan misalnya sendok, nggak ada yang boleh makan sambil ngecap tau Pak, gitu ya. Jadi disiplin sekali. Sampai suatu ketika itu pas di meja makan tuh anaknya ada yang mau ngomong, Pak ngomong penting, bapaknya langsung, apa kamu lupa peraturan kita di meja makan? Nanti selesai makan. Nah, akhirnya selesai makan, baru bapaknya silakan anaknya, kamu mau ngomong apa? Silakan tuh. Anaknya akhirnya ngomong, tadi ada maling ngambil motor kita. Ngapa nggak ngomong dari tadi, kata bapaknya. Ya udah hilang. Ya bapaknya sudah ngomong dari awal gitu kok ya. Kan ini cerita yang entah benar apa enggak tapi lucu gitu loh. Kita telah membangun komunikasi yang buruk, akhirnya terjadi sesuatu yang buruk pula dalam keluarga kita ya. Cobalah Pak, kita kalau membaca Al-Quran ya, pada para ustadz ya kan, sebenarnya kita ini kan paham agama ini kan ya, cuman kadang-kadang kita kurang bisa mengaplikasikannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya ya, Ismail alaihissalam, dan beliau paham itu adalah perintah Allah, beliau itu nggak langsung istilahnya, sini kamu saya sembelih, Allah yang nyuruh saya. Enggak, Nabi Ibrahim nggak mengatakan gitu Pak. Cobalah diperiksa tuh surah As-Saffat ayat 102 ya, Allah berfirman, Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku itu melihat dalam mimpiku bahwa aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Luar biasa kan Pak ya? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dapat perintah itu, mimpi itu, nggak langsung ujuk-ujuk anaknya dipanggil, kamu mau saya sembelih, siap-siap. Enggak, diajak komunikasi dulu, ya kan? Supaya apa? Supaya nggak kaget, dibangun dulu mentalnya, dibangun dulu kesiapan hatinya. Bahkan dikatakan apa pendapat kamu gitu, ya. Kalaupun nanti istilahnya pahit-pahitnya anaknya mungkin menolak atau apa, ya nanti itu urusan lain ya. Artinya ya kita harus belajar berkomunikasi yang baik Pak dengan anak-anak kita, para guru dengan murid-murid kita, kepada para atasan dengan bawahan-bawahan kita. Jangan kita terlalu bangga lah kalau kita ngomong dengan mereka terus mereka diem aja, ya kan? Nggak ada yang komentar, nggak ada yang nanya. Itu jangan-jangan bukan karena mereka takut sama kita, bukan karena mereka sakit sama kita, tapi karena mereka muak dengan kita. Ketika kita pergi, langsung mengucapkan alhamdulillah udah pergi itu orang. Ya, jangan seperti itu. Ya, belajarlah berkomunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik ini juga menunjukkan sikap tawaduk kita loh Pak, kepada orang-orang yang berada di bawah kita usianya, di bawah kita ilmunya, derajatnya. Kan kita sudah sering mendengar juga hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang gak bisa masuk surga walaupun ya kalau ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar debu. Ya, apa kriteria sombong itu kata Nabi? Yaitu adalah ghamtun nas. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Anda tolak kebenaran dan Anda remehkan manusia. Ya. Sikap kita Pak yang nggak mau dengar ya omongan orang-orang di bawah kita usianya, ya di bawah kita ilmunya, di bawah kita derajatnya, sikap kita cuek, meremehkan,
memandang sebelah mata, itu apa bukannya namanya gomtunas tadi? Apa itu bukannya namanya meremehkan manusia? Wal iyadzubillah. Ya, kita mengajarkan agama, ya kan, mengajarkan kepada umat jangan jadi orang sombong, ternyata jangan-jangan yang sombong itu adalah diri kita sendiri gitu. Kita sudah membangun tembok besar antara kita dengan anak-anak kita. Kita membangun tembok besar pemisah antara kita dengan murid-murid kita, antara kita dengan bawahan-bawahan kita. Ini bukan sesuatu yang benar dalam agama kita, Pak. Nah, kepada para santri ya, kepada anak, kepada para bawahan, kalau kita punya orang-orang seperti itu, atasan yang seperti itu, guru yang terlalu killer istilah orang ya, terlalu jaim tadi, ustadz yang terlalu jaim yang nggak bisa diajak ngobrol sedikit, nggak bisa mendengarkan nasihat gitu. Ya sudah, kita kalau menurut saya sih belajar ngalah saja lah gitu loh ya. Mungkin memang kita kurang dekat dengan mereka-mereka, mungkin kita kurang dekat dengan beliau-beliau itu. Harusnya kita semakin mengintensifkan ya pendekatan kita kepada mereka. Kalau kita ngobrolnya, ketemunya cuma hanya ketika rapat, dan ketika di luar rapat itu kita nggak pernah komunikasi ngobrol, ya sudah, memang pasti yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita membangun komunikasi dengan baik, sering ke rumah mereka, ke rumah beliau, ya kan, minta nasihat, ya, mungkin memberikan sedikit buah tangan, ya kan, hadiah atau apa, itu mudah-mudahan bisa meluluhkan hati mereka yang tadi. Karena memang orang-orang yang usianya jauh di atas kita, ya, misalnya nih Pak, saya usianya 49. Dulu saya punya guru saya usianya ya kira-kira sekitar 60-an lah gitu loh. Ya. Dan ketika guru-guru saya ini kemudian punya murid juga yang jauh di bawah saya usianya, ya itu memang kadang-kadang memang terjadi ya ketimpangan gitu loh. Karena apa? Karena usia yang terlalu jauh tadi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya bagi saya dan ikhwan sekalian. Mari kita bangun komunikasi dengan orang-orang terdekat kita ya, anak-anak kita, murid-murid kita, bawahan kita dengan baik. Karena ini adalah untuk keberlangsungan kehidupan Islam dan kaum muslimin. Bapak-bapak yang punya lembaga, jangan sampai lembaganya jadi kacau hanya gara-gara kita sendiri yang nggak bisa membangun komunikasi dengan bawahan-bawahan kita. Kita punya keluarga, kita bangun komunikasi yang baik dengan penuh cinta dengan anggota keluarga kita dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.